Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan review pesanan, yang mana saya akan mereview hasil belajar saya selama di pekan ini. Jadi yang saya kerjakan di pekan ini itu ada desain postingan Instagram di pondok. Jadi sekarang ini tuh judulnya media sosial bisa menjadi ladang amal. Jadi ini ada 7 halaman yang saya buat desain ini. Jadi yang mana kata-kata ini semua itu saya ambil pakai AI, dan nanti saya masukkan ke sini ke Canva, dan saya akan jelaskan sedikit gimana saya membuatnya. Jadi untuk halaman pertamanya itu di bagian judulnya saya hanya tambahkan tulisan judulnya itu yaitu media sosial bisa menjadi agama. Kemudian di bagian bawahnya ada sedikit teks isi, mana teks isinya itu tuliskan cara kita menggunakan media sosial dapat menjadi ladang pahala ataupun sebaliknya. Dan di gambar bawahnya itu ada ikon media sosial yang sudah saya ambil di Pinterest atau yang berhubungan dengan media sosial. Kemudian selanjutnya itu di halaman kedua, jadi di sini itu bertanya apa maksudnya. Jadi apa maksudnya itu yang maksud untuk media sosial bukan agama itu apa maksudnya. Dan di sini ada penjelasan singkatnya. Ini media sosial hanyalah sebuah alat yang menentukan nilainya adalah bagaimana kita menggunakannya. Kemudian contoh bagaimana kita menggunakannya itu saya taruh di bawah sini, di atas kotak putih yang sudah saya berikan efek ini, efek lepas. Dan yang pertama itu menyebarkan ilmu, kemudian mengajak kepada kebaikan, memberikan semangat dan berbagi manfaat. Jadi tujuannya sini itu kita tanya tuh kalau media sosial ini tuh kita harus gunakan dengan baik, seperti menyebarkan ilmu, ada kepada kebaikan, bersemangat dan berbagi manfaat. Kemudian sini tuh di setiap poinnya di samping ini itu saya tambahkan kotak biru yang nanti di dalamnya saya tambahkan ikon buku. Ini ikon yang nyambung dengan poinnya seperti menyebarkan ilmu. Di ikonnya itu buku, mengajak kepada kebaikan dan lain-lainnya. Kemudian lanjut, ini ada contoh konten yang bernilai amal. Jadi konten yang bernilai amal itu seperti apa? Di sini ada beberapa yang saya taruh di atas kotak putih. Itu yang pertama itu dakwah, dan yang kedua ilmu, kemudian motivasi, mengingatkan sholat, dan yang terakhir itu membantu sesama. Dan sama seperti tadi, saya setiap poinnya itu di samping kirinya itu saya tambahkan kotak, kemudian saya tambahkan icon. Dan yang selanjutnya ini ada konten yang harus dihindari. Jadi konten yang harus dihindari di sini ada beberapa. Mungkin pembuatannya itu sama. Saya kotak putih dan saya tambahkan poin-poinnya ke dalamnya, seperti konten gibah, konten yang fitnah, konten yang membuatkan ujar kebencian, konten yang berisi hoax, dan yang terakhir konten yang membuka aib orang lain. Kemudian di samping kirinya itu ada tanda silang bahwa ini tuh larangan, konten yang harus dihindari. Kemudian yang selanjutnya ini, jadi di sini tuh yang pertanyakan itu sebelum posting itu tanyakan kepada dirimu itu apakah ini benar, apakah bermanfaat, apakah sopan, dan yang terakhir apakah Allah ridho. Ini cuma sekedar seperti saran untuk pembacanya nanti. Kalau sebelum posting itu harus seperti ini. Kemudian ini juga saya karena seperti yang dapat, dan itu yang kan target yang anunya itu kan target pembacanya itu yang teknologi tuh.
media sosial, kemudian juga Ortu Santri. Jadi ini saya tambahkan juga unsur-unsur Islam. Jadi targetnya ini tuh orang tua santri, karena lihat kita ini anak pondok tuh, jadi harus ada Islamnya. Jadi dalam Islam itu media sosial bisa menjadi sarana untuk menambahkan ilmu, membantu sesama, dan yang kira-kira menambah manfaat. Kemudian di bagian paling bawah sini di kotak biru ada dalil dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Dan ini yang terakhir, jadi setelah kata-kata itu, jejak digital adalah jejak amal. Apa yang kita unggah mungkin akan dilihat ribuan orang. Jadi, jika ini bermanfaat, insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian di bagian bawahnya itu saya tambahkan beberapa ikon. Ini di ikon menyeru seperti komen, like, dan share juga. Jadi itu untuk halaman terakhirnya. Kemudian untuk di beberapa halaman itu tidak lupa saya tambahkan logo pondok dan informasi website pondok dan nomor telepon, dan juga beberapa ikon yang ada di pondok. Jadi ini itu juga gunanya bukan sekedar gaya-gaya, tapi menjadi peramai lah. Karena kalau tidak jadi kelihatan sunyi sekali. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada juga dengan sampul yang dibuat. Tapi ini coba-coba dibuat pakai AI dan juga iya. Saya bilang Bang Dadang tadi dia rapat belajar dipakai AI supaya dia juga tadi itu konten juga tuh edit buat, tapi tidak jadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Rata-rata hampir mirip Iya. beda teks shippingnya yang berbeda. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ini bukan bagus juga. Tapi postingnya kedua pak. Belum kan? Coba. Kalau saya itu kurang ada kalau ditambahkan kalau saya. Misal kalau dari kita atau dari saudara bawa dari kita ini, karena kan yang biasa kuliah di situ sih kecil, sebenarnya kita kontribusi tidak ada. Jadi baru kalian juga beberapa kecil buat kalian. Jadi dia terlalu itu kalau kita tuh teman-teman kita buka yang pertama kita lihat itu ada teksnya yang bisa dibuka, kedua yang ini kotak, ketiga itu yang ada chat. Jadi di bagian terakhir itu yang bikin kita lihat bagus atau apa, kalau saya kurang ini Saya tutup review saya pada kesempatan kali ini.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.